dengan saya Putri Sahila Miranda dengan NIM 193141088. Di sini saya akan menjelaskan media bahan ajar audio yang saya ambil yaitu tentang radio. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian radio. Nah, media radio adalah media yang memiliki jangkauan selektif terhadap segmen pasar tertentu. Radio memiliki sejumlah fungsi seperti mentransmisikan pesan, mendidik, membujuk, dan menghibur. Dalam menyampaikan pesannya, radio bisa mengambil komunikasi apa saja, satu arah dan dua arah. Model satu arah mengasumsikan radio sebagai komunikator tunggal yang menyampaikan pesan kepada halayak yang pasif. Model dua arah komunikator yang melakukan interaksi timbal balik dengan halayak yang aktif. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari radio. Yang pertama, kelebihannya yaitu radio dapat mendidik halayak yang spesifik. Radio memiliki kemampuan untuk berfokus pada kelompok demografis yang dikehendaki. Lalu yang kedua, kelebihannya yaitu radio bersifat mobile dan portable. Maksud dari mobile dan portable di sini yaitu orang bisa mengizinkan radio kemana saja. Sumber energinya kecil dan sama portable-nya. Radio bisa menyatu dengan fungsi alat penunjang yang lainnya. Dan harga radio itu relatif murah dibandingkan dengan media yang lain. Dan kelebihan yang ketiga yaitu radio bersifat intrusif. Maksudnya di sini yaitu memiliki daya tembus yang tinggi. Jadi radio bisa menembus ruang-ruang di mana media lain yang tidak bisa masuk. Tetapi di sini radio bisa menembus ruangan-ruangan tersebut. Dan yang keempat, kelebihannya yaitu radio bersifat fleksibel. Nah, jadi radio itu dapat menciptakan program dengan cepat dan sederhana, dapat mengirimkan pesan dengan segera, dan dapat secepatnya membuat perubahan juga. Dan yang poin kelima yaitu kelebihannya radio bersifat sederhana. Nah, di sini maksudnya yaitu sederhana mengoperasikannya, sederhana mengelolanya, dan sederhana mengenai isinya. Dan selanjutnya yaitu ada kelemahan atau kekurangan dari radio. Nah, kekurangan dari radio yang pertama yaitu audio is aural only. Maksud dari radio is aural only yaitu satu-satunya cara yang diandalkan oleh radio untuk menyampaikan pesan adalah melalui bunyi, yaitu out sound. Nah, radio tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk menyampaikan pesan lewat gambar. Jadi radio itu hanya menggunakan audio. Dan kekurangan yang kedua yaitu radio message are short life. Yang dimaksud ini yang namanya pesan radio hidupnya hanya sebentar, short life. Jadi hanya berjangka durasi pendek dan sebentar. Pesan radio itu bersifat satu arah sekilas dan tidak dapat ditarik atau diulang lagi. Jadi begitu diudarakan tidak dapat ditarik atau diulangkan lagi. Karena itu menyampaikan pesan radio bukan pekerjaan main-main, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Dan kekurangan yang ketiga yaitu radio listening is prone to direction. Nah, maksudnya ini benarkan radio itu rentan gangguan. Radio berurusan dengan satu indera saja, yaitu indera pendengaran. Apabila indera pendengaran kita mengalami gangguan, nah di sini maka kita tidak bisa lagi mendengarkan radio dengan baik karena sistemnya yaitu hanya audio melalui sound yang didengarkan. Nah, jadi seperti itu pengertian dan kekurangan maupun kelebihan dari radio. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rani. Hai, perkenalkan nama saya Rani Sisnasa dengan NIM 923141089 akan menyampaikan atau meneruskan materi dari yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Putri Sahila Miranda. Nah, untuk poin yang ketiga kali ini adalah radio sebagai sumber belajar. Nah, pada dewasa ini atau akhir-akhir ini, pemerintahan di Indonesia itu mencanangkan program wajib belajar selama 9 tahun untuk
anak-anak. Nah, hal ini tentu saja dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia tentunya maksud saya yang ada di Indonesia ini dengan cara menambah kualitas atau mutu daripada pendidikan tersebut. Nah, sehubung itu melalui Pustekom telah melakukan yang namanya itu program siaran radio untuk pendidikan, tetapi ya secara periodik. Nah, dalam pelaksanaan siaran radio dalam program pembelajaran jauh saat ini itu dikoordinir oleh kepala Pustekom daerah tingkat 1. Nah, melalui siaran radio ini bisa melalui siaran RRI maupun siaran radio swasta lainnya. Nah, untuk melengkapi program siaran radio ini, tentu saja para peserta atau para siswa tetap dibekali dengan bahan-bahan penyerta seperti buku ataupun kaset untuk menunjang pembelajaran lebih baik lagi tentunya. Nah, dalam penyusunan naskah program siaran radio ini tentunya terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama di antaranya kompetensi yang akan dicapai itu juga harus ada, bahan yang digunakan, bahan yang akan disiarkan maksud saya, lalu sasaran yang mendengarkan program tersebut, kemampuan penyusun program, dan yang terakhir fasilitas yang tersedia, format program pendidikan. Nah, lalu ada poin yang keempat yaitu langkah-langkah penggunaan radio itu sebagai media, bahan dan juga sumber belajar. Nah, yang pertama ada langkah persiapan. Langkah persiapan itu ada menjelaskan kompetensi yang diinginkan setelah anak tersebut mengikuti siaran radio. Yang kedua, menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa selama mendengarkan radio tersebut. Jadi para siswa enggak cuma mendengarkan tapi juga diberikan tugas seperti mencatat ataupun dan lain sebagainya. Lalu memeriksa segala peralatan yang akan dipergunakan. Yang terakhir yang penting juga melengkapi bahan-bahan yang diperlukan selama siaran. Itu juga termasuk hal yang penting. Lalu yang poin B ada langkah pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaannya itu siswa tentunya harus mendengarkan siaran radio itu sambil mencatat sesuatu atau informasi yang penting yang baru saja dia dapat dari siaran radio tersebut. Nah, yang kedua menjaga agar kondisi ruangan siswa itu tuh memungkinkan untuk tetap mendengar dengan baik siaran radio yang sedang disiarkan. Lalu yang terakhir, membantu siswa agar jangan sampai lupa dengan tugas yang telah direncanakan. Nah, lalu ada poin C yaitu langkah tindak lanjut. Nah, dalam langkah tindak lanjut ini diadakan evaluasi dengan cara mengadakan tanya jawab, diskusi atau merangkum kembali hasil yang telah diperolehnya. Kemudian ada memberitahu hasil evaluasi kepada siswa dengan cara mengembalikan hasil rangkuman siswa atau mengoreksi jawaban-jawaban yang telah dijawab oleh siswa melalui pertanyaan yang telah diberikan. Lalu yang terakhir, merencanakan program kegiatan berikutnya berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Lalu di poin 5 dan poin yang terakhir adalah manfaat radio. Tentu saja radio memberikan banyak manfaat bagi kita, yaitu salah satunya yang pertama memperoleh berita yang mutakhir. Lalu yang kedua, beritanya itu aktual, meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya yang sedang diajarkan oleh sekolah. Yang ketiga, informasi yang disiarkan oleh radio itu belum tentu atau berkemungkinan besar belum diajarkan di sekolah. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah informasi yang disiarkan lewat radio realistis itu dapat mempengaruhi emosi, imajinasi, dan juga menarik perhatian daripada siswa. Oke, sekian dari kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.